Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Hong Kong periode tahun 2020-1 akan segera dimulai. Kepada calon wisudawan diharap untuk mempersiapkan diri. Prosesi pimpinan upacara penyerahan ijazah memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan seluruh peserta upacara. Indonesia
Diperdengarkan lagu himne Universitas Terbuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Kelompok Belajar Universitas Terbuka Hong Kong. Kepada Ibu Natma Emiloga, disilakan. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Oja Darojat, MPKD. Yang saya hormati Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, Bapak Riki Sudender. Yang saya hormati Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Bapak Yaya Sutarya. Yang saya hormati Konsul Eksekutif KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elvani Prasantri. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Kadamayan Daulay. Yang saya hormati General Manager Bank BNI Hong Kong, Bapak Wan Andi Aryadi. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan, beserta upacara penyerahan ijazah dan seluruh keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi atas anugerahnya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat, guna merayakan dan sekaligus mengantar para mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka meskipun di tengah wabah pandemi. Kegiatan ini kami rencanakan sejak tahun 2020, namun terpaksa harus diundur karena situasi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Puji syukur hari ini kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan harapan semua berjalan baik. Izinkan saya melaporkan bahwa total wisudawati yang dapat mengikuti upacara penyerahan ijazah
tahun ajaran 2020-2021 sejumlah 25 orang. Para lulusan berasal dari program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan sebanyak 17 orang. Program studi manajemen sebanyak 4 orang. Program studi akuntansi sebanyak 2 orang. Program studi ilmu komunikasi sebanyak 1 orang. Dan program studi administrasi bisnis sebanyak 1 orang. Demi untuk menaati aturan dari pemerintah Hong Kong, pelaksanaan upacara penyerahan ijazah UI hari ini tidak dapat menghadirkan orang tua, keluarga, atau sahabat. Namun para keluarga dapat menyaksikan kegiatan ini melalui siaran langsung di Universitas Terbuka, TV, dan fanpage UT Pokja Hong Kong. Bapak, Ibu, dan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan juga kami menyampaikan penghargaan tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi dukungan luar biasa terhadap UT demi kemajuan anak bangsa. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rektor Universitas Terbuka, Bapak Oja Daroja, dan seluruh jajaran yang telah memberi peluang kepada kami, warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di Hong Kong untuk berprestasi berupa gelar sarjana S1. Sudah berjalan 11 tahun UT Hong Kong, berdiri dan memberi pelayanan serta mewujudkan mimpi meraih pendidikan bagi pahlawan devisa di negeri beton ini. Dengan banyak tantangan, rintangan, hambatan, namun tidak mematahkan semangat kami untuk menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami aturkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Beijing melalui Atase Pendidikan Bapak Yaya Sutaria beserta seluruh jajaran terkait, Konsul KJRI Hong Kong, Bapak Riki Suhendar, Konsul Pensosku, dan semua jajaran yang senantiasa dan tanpa henti selalu bersedia membantu dan memfasilitasi segala aktivitas Pokjar dan mahasiswa UT Pokjar Hong Kong. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Padamayan Daulay, beserta jajaran yang selalu membantu kami dalam registrasi, tutorial, hingga ujian. Sekali lagi, terima kasih untuk kerja keras selama ini, khususnya dalam melayani kebutuhan pendidikan bagi anak bangsa yang berada di luar negeri. Semoga UT di luar negeri semakin maju. Tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada Bank General Manager BNI Hong Kong, Bapak Wan Andi Aryadi, atas dukungan yang diberikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra UT Pokjar Hong Kong atas semua bantuan dan kerjasama yang luar biasa, sehingga layanan kita di Hong Kong terus berlanjut dan hari ke hari semakin membaik. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan studinya dengan baik. Kita semua menunggu hasil nyata dari studi yang sudah diraih di Universitas Terbuka. Kontribusi kita ikut serta membangun Indonesia tercinta sudah disungguh oleh bangsa dan negara. Mari kita saling membantu menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Sumbangsi kita sekecil apapun akan sangat berarti untuk Indonesia Raya. Demikian sepatah kata yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Wisudawati UT, Anda adalah sedikit dari wanita tangguh Indonesia. Harapan itu bertinggi. Mari kita bahu-membahu berpartisipasi, mengupayakan kesejahteraan dari pengalaman dan perolehan yang sudah kita raih selama ini. Maju wanita tangguh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat Dr. Padamayan Daulay, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus FSD, Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutaria, Konsul Pensosbud KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elpani Prasanti, General Manager BNI Hong Kong, Bapak Wan Andi Aryadi, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri PPMLN Universitas Terbuka terdahulu, Bapak Profesor Dr. M. Gorgi Sembiring, MSc, dan Ibu Dewi Patmo MA PSD. Pengurus Pokjar Hong Kong, Ibu Natma Emi Sarjana Sastra, Ketua Pengurus IKA UT Wilayah Luar Negeri, Ibu Ratih Indah Lestari, Sarjana Manajemen, para wisudawan dan keluarga yang saya banggakan, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya lah kita dapat mengikuti kegiatan upacara penyerahan ijazah UT Hong Kong pada hari ini, Minggu 25 April 2021, yang bertepatan pula dengan bulan suci Ramadan. Semoga penyelenggaraan UPI kali ini tidak mengurangi makna dan kebahagiaan kita semua, dan tentunya kita berharap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar, beserta jajaran pimpinan dan staf yang telah memberi dukungan terhadap penyelenggaraan Universitas Terbuka di Hong Kong. Terima kasih juga kami sampaikan kepada General Manager BNI Hong Kong, Bapak Wan Andi Aryadi, atas dukungan fasilitas tempat penyelenggaraan UPI kali ini yang sangat megah, sehingga semakin menyemarakkan acara UPI bagi wisudawan UT yang ada di Hong Kong. Dukungan dari KJRI dan bantuan fasilitas dari BNI Hong Kong adalah wujud perhatian yang luar biasa bagi para wisudawan Universitas Terbuka yang berkebetulan kali ini semuanya adalah perempuan dan mereka mayoritas adalah pekerja migran Indonesia yang sejak awal memang bertekad ingin meningkatkan kompetensi diri dan dengan cara mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka. Kita berharap kegiatan UPI seperti ini akan dapat memacu semangat para PMI lainnya untuk mengikuti jejak kawan-kawannya yang telah berhasil terlebih dahulu. Kepada Bapak Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus PSD, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dalam pelayanan mahasiswa UT luar negeri. Beliau selalu tanggap bila ada permasalahan yang dihadapi mahasiswa UT luar negeri, seperti ketersediaan bahan ajar, layanan tutorial, dan pelaksanaan ujian akhir semester. Kita patut bersyukur di bawah kepemimpinan beliau, penyelenggaraan layanan belajar mahasiswa UT, meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, tidak mengalami permasalahan yang nyata, karena berbagai kebijakan dan inovasi yang terus dikembangkan, seperti tutorial webinar, pelaksanaan ujian take home exam, ujian online proctoring dan semi-proctoring, sebagai pengganti ujian akhir semester yang biasa kita lakukan di ruang kelas. Semua upaya yang dikembangkan tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan misi utama Universitas Terbuka, menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang ada di luar negeri. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus Pokjar UT Hong Kong, Ibu Natma Emi, yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya menjalani aktivitas sebagai pekerja dan sekaligus ibu rumah tangga, masih bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, khususnya mahasiswa UT yang ada di Hong Kong,
dalam mewujudkan mimpi mereka menikmati pendidikan tinggi di universitas terbuka dan kini telah meraih gelar sarjana. Ibu Emi ini patut kita beri penghargaan sebagai salah satu sosok Kartini masa kini yang perlu kita dukung terus kiprahnya untuk membangun bangsa lewat dunia pendidikan. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upacara penyerahan ijazah yang tengah diselenggarakan pada hari ini merupakan pengganti upacara wisuda yang biasanya diselenggarakan di depan sidang terbuka Senat Universitas Terbuka di kantor UT Pusat Jakarta, di mana pesertanya adalah perwakilan lulusan dari masing-masing UPBJJ dan mahasiswa layanan luar negeri. Namun demikian, makna dari UPI kali ini sama saja dengan upacara wisuda di UT Pusat. Terlebih lagi, kegiatan UPI hari ini langsung dihadiri secara live oleh Rektor Universitas Terbuka. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa kepedulian dan dukungan penuh Rektor Universitas Terbuka kepada mahasiswa yang ada di luar negeri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Derajat Embus, PSD. Seraya kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat terus memimpin Universitas Terbuka ke depan. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa saat ini mahasiswa UT luar negeri secara keseluruhan berjumlah sekitar 2.161 mahasiswa yang tersebar di 45 negara dan di 65 kota, dan Hong Kong sendiri terdapat sebanyak 220 orang mahasiswa Universitas Terbuka. Bila dibandingkan dengan jumlah pekerja migran yang berada di Hong Kong, sesuai data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI per Maret 2021, sekitar 180.000 orang, maka jumlah mahasiswa UT yang ada di Hong Kong saat ini masih terbilang sangat kecil. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman yang sudah lulus dan mendapat kesempatan di wisuda pada hari ini dapat mengajak teman-teman lain untuk bergabung dan kuliah di Universitas Terbuka. Sampaikan pesan kami bahwa bekerja sambil kuliah memang tidaklah mudah, tetapi pendidikan adalah sebuah investasi yang tidak merugi. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, saya selaku Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka sangat bangga kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Terbuka dan mengikuti upacara penyerahan ijazah pada hari ini. Kuliah di UT memang tidak mudah karena dituntut kemandirian dan mampu mengatur waktu antara bekerja dan belajar. Mahasiswa UT di Hong Kong mungkin sempat berpikir apakah bisa menyelesaikan kuliah di tengah kesibukan bekerja. Tetapi hari ini Anda telah membuktikan kepada keluarga, istri, suami, dan anak-anak serta teman-teman Anda bahwa Anda telah berhasil lulus dan meraih gelar sarjana. Selamat atas kerja keras dan usaha yang telah dilakukan. Kini oleh-oleh yang akan Anda bawa pulang ke Indonesia bukan hanya tabungan atau remitan seperti biasa Anda diberi gelar pahlawan devisa negara. Tetapi kali ini Anda juga akan membawa gelar sarjana. Semoga gelar sarjana yang telah diperoleh akan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan Anda di masa mendatang. Terlebih-lebih ketika Anda pulang ke Indonesia. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat atas keberhasilan studi saudara. Saya menitipkan pesan penting, jagalah kehormatan Universitas Terbuka dengan menjadikan diri Anda sebagai sosok lulusan yang terpuji dan mampu menampilkan unjuk kerja yang terbaik. Saya mengharapkan semua wisudawan dapat berkolaborasi dan bersinergi membawa nama baik Universitas Terbuka Hong Kong dan memberikan sumbangsih kepada alma mater kita tercinta, Universitas Terbuka.
hadirin dan wisudawan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua panitia dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mempersiapkan acara UPI ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Untuk para wisudawati, saya ingin menghadiahkan beberapa pantun. Sultan berdaulat untuk kerajaan, marwah raja disinggah sana. Ucapan selamat kepada wisudawan kami haturkan. UT Hongkong semakin maju dan berkembang selalu jadi harapan. Ke pasar membeli semangka, buah semangka manis rasanya. Perjuangan pekerja migran belajar sambil bekerja cukup terasa. Akhir bahagia di hari ini Anda di wisuda. Di tanganmu ada harapan, di pikiranmu ada impian, di hatimu ada masa depan. Pekerja migran Indonesia, aset masa depan untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berwibawa. Dapat kotak snack isinya kue bolu, pas dibuka kuenya tinggal satu. Lulusan UT sukses selalu, semakin hari semakin bermutu. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk terus melaksanakan amanahnya agar kita mendapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat Profesor Ojat Darajat M.Bus PhD, disilakan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, Bapak Riki Suhendar, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutarya, Konsul Pensosbud KJRI Hong Kong, Ibu Diodore Elvani Prasanti, General Manager BNI Hong Kong, Bapak Wan Andi Aryadi, sahabat saya, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, Bapak Padamian Daulay, Ketua Pengurus IKUT Wilayah Luar Negeri, Ibu Ratih Indah Lestari, Pengurus Pokjar UT Hong Kong, Ibu Natma Emi, yang saya cintai dan saya banggakan, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diberi anugerah kesehatan dan kelapangan waktu untuk mengikuti kegiatan upacara penyerahan ijazah para wisudawan di Hong Kong. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja yang telah membantu UT, terutama Konsul Jenderal Republik Indonesia KJ Hong Kong Bapak Riki Suhendar, beserta jajaran pimpinan dan staf yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan UT di Hong Kong.
serta dukungan atas terselenggaranya upacara UPI bagi wisudawan UT. Berdasarkan pengalaman kami selama ini, dan saya juga pernah menyempatkan pergi ke sana ke Hong Kong, dukungan yang diberikan oleh KJRI Hong Kong terhadap UT memang sangat luar biasa. Saya kira terselenggaranya Pokjar UT Hong Kong tidak lepas dari tangan dingin yang selalu diberikan oleh para pejabat KJRI Hong Kong ketika UT dulu sejak didikan di sana sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan amal baik, tenaga, waktu, serta biaya yang telah dicurahkan oleh para pejabat, para pimpinan UT di KJRI Hong Kong dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh PPML, Bapak Parabayan Daulay, dan kami juga kemarin beberapa hari yang lalu melaksanakan acara yang sama, yaitu acara pelepasan upacara penyerahan ijazah untuk mahasiswa UT yang ada di Korea Selatan, dan kami menyimak informasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri. UT didirikan 36 tahun yang lalu mengemban misi utama, yaitu memberikan kesempatan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia yang berdomisili di 34 provinsi di tanah air, tetapi juga bagi warga masyarakat Indonesia yang pada saat ini mereka sedang ada di luar negeri. Sungguh suatu prestasi yang sangat membanggakan, di mana pada saat ini UT telah berupaya memberikan layanan optimal bagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, yang tadi berdasarkan catatan di dalam data SRS kita ada tersebar di 45 negara. Namun demikian, berdasarkan data peserta ujian akhir semester kemarin pada pertengahan bulan Desember 2020, ternyata ujian akhir semester UT diikuti oleh mahasiswa yang berada di 91 negara. Ini menunjukkan bahwa daya jangkau layanan UT dapat dilakukan secara lebih meluas lagi, tanpa terkendala oleh batas ruang dan waktu. Dengan demikian, misi utama UT untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat akan semakin kokoh ke depan, karena kita pada saat ini telah berupaya mengembangkan berbagai terobosan-terobosan baru di dalam memberikan layanan akses pendidikan bagi masyarakat. Dari mulai kegiatan registrasi, layanan bantuan belajar, sampai dengan penyelenggaraan ujian sudah dilaksanakan secara fully online. Terobosan baru kita yang terakhir, kita telah melaksanakan ujian online, sistem ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan online proctoring yang akan dilaksanakan secara masif mulai semester ini. Di samping itu, kita juga secara institusi sekarang sedang ada di bawah arahan dan bimbingan pihak kementerian agar UT semakin lincah di dalam memainkan perannya sebagai perguruan tinggi jarak jauh di tanah air, maka UT akan berupaya pada tahun ini untuk meningkatkan statusnya dari sebuah PTN PKBLU menjadi sebuah PTN BH yang dicirikan oleh adanya keluasan dalam otonomi terkait dengan otonomi akademik, otonomi pengelolaan sumber daya termasuk pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan otonomi di bidang lainnya. Sehingga diharapkan nantinya UT akan lebih responsif terhadap kebutuhan yang berkembang serta dinamika yang terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pada mahasiswa, maka pada tahun ini, UT juga telah mencanangkan untuk menjadikan seluruh sistem yang ada UT dalam wadah yang kita sebut sebagai Digital Learning Ecosystem UT atau DLEUT. Dengan demikian nanti, berbagai kegiatan, program yang kita tawarkan kepada masyarakat akan mendapat dukungan penuh dari
teknologi terkini yang akan diintegrasikan dalam sebuah digital learning ecosystem. Dengan demikian mudah-mudahan nanti pemberian layanan akan lebih baik, pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga performa organisasi bisa lebih meningkat dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih luas. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya izinkan menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan yang telah sukses menempuh pendidikan di UT. Tadi telah disampaikan oleh KPLN bahwa memang studi di UT itu memang luar biasa, tantangannya sangat berat bila dibandingkan dengan kuliah di perguruan tinggi tatap muka, di mana dituntut kemandirian yang sangat tinggi. Bagaimana kita bisa mengolah waktu dengan baik, mengolah jaringan dengan baik, supaya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang sedang kita geluti, kita masih punya kesempatan untuk menimba ilmu dan menuntaskan perkuliahan. Ini tidak mudah. Tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan pasti sangat berat. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan semangat yang sangat tinggi, maka seluruh kendala, rintangan yang telah Anda hadapi bisa telah dilewati dengan sangat baik, dan ini adalah merupakan buah dari kerja keras yang telah teman-teman kerjakan selama kurang lebih 4 tahun di Universitas Terbuka. Mudah-mudahan dengan diperolehnya sarjana dari UT akan semakin menambah kinerja, akan semakin meningkatkan kualitas diri para wisudawan. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua wisudawan yang telah memberikan dukungan baik biaya, moral, imaterial. Saya juga punya keyakinan bahwa keberhasilan atau kesuksesan yang diperoleh oleh para wisudawan saat ini adalah tidak lepas dari dukungan serta doa dari keluarga terdapat, terutama orang tua, suami, istri, dan anak-anak tercinta. Saya juga pada kesempatan ini perkenan mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang telah membantu penyelenggaraan wisuda dan penyelenggaraan kegiatan UT secara keseluruhan di Hong Kong. Mudah-mudahan seluruh kerja keras, pengorbanan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyadari bahwa di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa dan terutama juga kepada mitra kerja, mungkin masih banyak aspek-aspek yang kurang baik. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang terletak. Mudah-mudahan kami dapat terus belajar dan meningkatkan kualitas layanan untuk Bapak Ibu semua. Dan akhir kata, kami ingin menyampaikan semoga dengan lulusnya saudara-saudara dari UT akan memberikan keberkahan untuk keluarga, masyarakat, dan negeri tercinta. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Riki Suweda. Pada yang terhormat, Bapak Konsul Jenderal Riki Suweda, silakan. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka Profesor Derajat. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri UT Departemen Sebelah, Bapak Profesor Sendiri dan Ibu Panmo. Yang saya hormati atas Sindikat Kebudayaan KPI Kuncing, Bapak Yaya Sutaria. Sahabat saya, Bapak Andi Aryadi, General Manager BI Hongkong, Ketua Pokok Belajar UT Hongkong, Ibu Natmani, tamu undangan serta Sudawati yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh saya amat berbahagia pada sore hari ini dapat
hadir di tengah-tengah para wisudawati sudah terbuka Pokja Hongkong berkat kegigihan dan usaha yang tidak kenal lelah. Para wisudawati dapat menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu. Dalam kesempatan baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada terbuka yang memiliki peran esensial dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk seluruh warga Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Karena melalui program pembelajaran jarak jauh ini, seluruh warga kita, warga Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia di Hong Kong dapat menikmati pembelajaran sampai tingkat sarjana secara baik. Dan juga kepada Bank BNI Hong Kong yang selama ini telah bersinergi dengan baik dengan seluruh mitra kerja yang ada di Hong Kong ini, yang selalu mendukung seluruh kegiatan dan kegiatan pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia, khususnya para PMI kita. Untuk mengenai strategi inilah yang saya kira sangat dibutuhkan ke depan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Teman-teman sekalian, para wisudawati, di tengah kesibukan bekerja yang demikian padat dan kita energi, teman-teman memiliki semangat dan kesanggupan yang luar biasa untuk menempuh pendidikan lanjutan hingga sarjana. Saya yakin itu bukan hal yang mudah, karena saya pun pernah studi sarjana. Saya bisa bayangkan di suatu situasi normal pun berat, apalagi teman-teman semua di situasi yang tidak normal, situasi COVID dan luar negeri dan harus bekerja. Jadi ini merupakan kebanggaan tersendiri. Tepuk tangan untuk bekerja sambil belajar berarti untuk memiliki disiplin, inisiatif dan motivasi yang kuat. Untuk itu, pemanfaatan waktu penempatan di Hong Kong secara maksimal dengan melanjutkan pendidikan tinggi melalui universitas terbuka maupun partisipasi pada kegiatan produktif lainnya menjadi upaya patut dicontoh dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian teman-teman semua saat kembali ke Indonesia. Upaya ini pada akhirnya juga akan terus mendukung citra positif Indonesia di luar negeri, khususnya di Hong Kong, sehingga akan memperkuat hubungan dan kerjasama antar masyarakat dua bangsa. Selain itu, memperkaya diri dengan pengetahuan artinya juga turut berkontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia berkualitas. Mahasiswa Universitas Terbuka di luar negeri sesungguhnya telah berpartisipasi mendorong peningkatan sumber daya manusia sebagai kebutuhan nyata visi Indonesia tahun 2045 mendatang. Tentunya peningkatan kapasitas dan kemampuan WNI di Hong Kong yang jumlahnya tergolong besar membutuhkan partisipasi yang sinergis dari seluruh pihak. Kami dari Hong Kong akan terus mendukung sepenuhnya semangat pengembangan diri melalui dunia akademis. Bapak Ibu, para wisudawan sekalian, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, perlu diingat bahwa ilmu yang diperoleh pada dasarnya adalah alat modal awal saja. Sukses tidak hanya teman-teman semua dalam menggunakan ilmu pengetahuan tersebut ditentukan oleh diri sendiri. Jika mencintai apa yang kita kerjakan bersungguh-sungguh dalam kerjaan itu, insya Allah jalan menuju dan keberhasilan akan terbuka lebar. Saya berharap keberhasilan teman-teman dalam menyeimbangkan kesibukan dan waktu belajar bisa memacu teman-teman lain untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Semoga teman-teman terus menginspirasi bagi seluruh pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, dan terus tidak lelah untuk membawa mimpi melanjutkan studi dan berkarya demi tujuan yang lebih tinggi. Akhir kata, untuk sambutan saya, izinkan saya mengakhiri sambutan dengan menyampaikan selamat atas kelulusannya dan sukses kepada seluruh wisudawati Universitas Terbuka Pokja Hong Kong tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan kelulusan. Kepada Ibu Sri Endang Singh, disilakan. Surat keputusan Rektor nomor 2144 UN Surat keputusan Rektor nomor 2144 UN 31 garis miring HK 0221 5020 tanggal 26 Maret 2020 daftar revisium periode 2020.1. 2. Surat keputusan Rektor nomor 569 garis miring UN 33 garis 31 garis miring HK 022020 tanggal 16 September 2020. Daftar revisium periode 2020.2. Wisudawati Minggu 26 April 2021 atas nama 1. Ani Putiani NIM 182282775 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 2. Ani Modulo NIM 24522238 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 3. Asi Sukarsi NIM 24522134 Program Studi Akuntansi. 4. Ridita Mungki Yulistia NIM 24524747 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 5. Yesi Astuti NIM 24522252 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 6. Eka Wulandari NIM 24522277 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 7. Widya Ika Jayanti NIM 24521171 Program Studi Manajemen. 8. Corneli Anjili NIM 24522245 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 9. Maria Rosita NIM 24522154 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 10. Delsi Tapiru Subhanu NIM 24522395 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 11. Nita Purnamasari NIM 4517007 Program Studi Manajemen. 12. Nur Hidayat NIM 1812952 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. 13. Deni Puspitasari NIM 1084696 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 14. Resti Pujianti NIM 1752157 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 15. Soina NIM 24523057 Program Studi Bidang Minat Penerjemahan. 16. Sumitriani NIM 24517401 Program Studi Manajemen. 17. Sufitria NIM 24522331 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 18. Suratmi NIM 24522363 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 19. Susi Susanti NIM 24517924 Program Studi Manajemen. 20. Rena Amelia Setiani NIM 24524629 Program Studi Bidang Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. 21. Widayati NIM
NIM 24517877 program studi akuntansi. 22 Binarsi NIM 24524002 program studi sastra Inggris dan minat penerjemahan. 23 Fitri Istiani NIM 24515121 program studi sastra Inggris dan minat penerjemahan. 24 Yeni Susanti NIM 24523981 program studi sastra Inggris dan minat penerjemahan. 25 Epi Ubaida NIM 1788595 program studi ilmu komunikasi. Dan pembacaan surat keputusan rektor. Terima kasih. Pembacaan lulusan terbaik Universitas Terbuka Hong Kong periode tahun 2020-2021. Lulusan terbaik pada upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Hong Kong periode tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut. 1. Brigita Munggi Yuristia, program studi bidang minat penerjemahan, indeks prestasi kumulatif 3,67. 2. Vena Amelia Septiani, program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan, indeks prestasi kumulatif 3,65. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan, indeks prestasi kumulatif 3,58. Pemberian penghargaan lulusan terbaik kepada lulusan terbaik Saudari Brigita Munggi Yuristia, Saudari Vena Amelia Septiani, dan Saudari Soina. Silakan maju menempati posisi di depan. Pada yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Riki Suhaindar, Bapak Wan Andi Aryadi, dan Ibu Elmani Prasasti berkenan memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik. Bapak Konjen dan Bapak Andi pejabat tetap di kampus dan Ibu Elmani Prasasti kami persilakan untuk kembali ke tempat dan bersama wisudawan terbaik silakan. Acara kami lanjutkan dengan prosesi penyerahan ijazah. Prosesi upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Hong Kong periode tahun 2020-2021. Adi Tutiani, program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan,
Ani Rotulo, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Asi Sukamsi, Program Studi Akuntansi. Brigita Mukti Yudhisthira, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Desi Astuti, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Eka Wulandari, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Widya Eka Jayati, Program Studi Manajemen. Corneli Aji Lili, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Mahia Rosita, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Nancy Takefi Subayu, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Nita Purnamasari, Program Studi Manajemen. Nur Hidayah, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Reni Puspitasari, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Resti Pujianti, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Sohina, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Yang mengikuti secara daring, Sufitriani, Program Studi Manajemen. Sufitria, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan. Suratni, Program Studi Sastra Inggris, Bidang Minat Penerjemahan.
Susi Susanti, program studi manajemen. Vena Amelia Septiani, program studi sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Widayati, program studi akuntansi. Winarsi, program studi sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Witri Istiani, program studi sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Yang mengikuti secara daring, Yeni Susanti, program studi sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Yeti Yubaida, program studi ilmu komunikasi. Terima kasih, mohon kegiatan dulu kembali. Janji wisudawan diikuti seluruh wisudawan. Kepada Saudari Desi Astuti disilakan. Wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami, wisudawan Universitas Terbuka. Kami, wisudawan Universitas Terbuka. Berjanji. Satu. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengamalkan Dua. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. Tiga. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Untuk kemajuan bangsa dan negara. Serta keseluruhan kemanusiaan. Empat. Menjaga keluhuran martabat alma mater Universitas Terbuka. Lima.
memelihara dan meningkatkan budaya, belajar mandiri sepanjang hayat. Wisudawan dimohon duduk kembali. Pidato perwakilan wisudawan kepada Saudari Nancy Taperi Sumbanus disilakan. Shalom, selamat sore semuanya. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Ojat Darojat. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Hongkong, Bapak Rizky Suhendar. Yang terhormat atas Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Bapak Yaya Sutarya. Yang terhormat Konsul Pensus Kajari Hongkong, Ibu Theodora Evani Prasanti. Yang terhormat Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Padamayan Daulay. Yang terhormat General Manager Bank BNI Hongkong, Bapak Wan Andi Aryadi. Yang kami cintai KMI, Bapak Ibu undangan, sahabat, keluarga, dan para wisudawati yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nelsi. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman wisudawati untuk menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga atas terselenggaranya acara hari ini. Rasanya seperti baru kemarin, kami semua berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi, belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahan. Maklum saja, kami sudah pernah berhenti belajar dan kehadiran detik memberikan warna pendidikan yang benar-benar berwarna. Bagaimana tidak, kami mengerjakan tugas itu untuk kadang malam dengan bantuan lampu senter di dalam selimut, meja lain mingguan, kami harus pintar-pintar agar tidak mengganggu pekerjaan. Kadang-kadang kalau bekerja kreatif, terpaksa hari Minggu itu kami pukulin, nggak ada off day. Jadi memang jadi mahasiswa universitas terbuka itu sangat unik. Apapun itu, akhirnya kami sampai di sini memakai toga, tanda bahwa kami sudah dewasa dan harus keluar membawa ijazah sarjana 1. Mungkin inilah yang dimaksud dengan tidak ada usaha yang sia-sia. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari seluruh pihak yang telah berjasa membantu dan mendukung selama proses perkuliahan. Oleh sebab itu, izinkan saya mewakili teman-teman wisudawati untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Universitas Terbuka, khususnya Bapak Ojat Darojat dan seluruh jajaran terkait, Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, Bapak Padamain beserta seluruh staf PPMLN. Kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada orang tua kami di Hong Kong, yaitu Bapak Rizky Suhendar sebagai konsul Kajari Hong Kong, beserta seluruh jajaran terkait, atas pendidikan di Beijing, Bapak Yaya, Ibu Elvani,
dan seluruh staf KJRI, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada General Manager BNI Hong Kong yang telah memberi motivasi luar biasa melalui beasiswa yang pernah diberikan kepada kami, dan juga telah menjadikan tempat untuk kami dapat melaksanakan upacara penyerahan ijazah hari ini. Halo, kami haturkan terima kasih yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Angkatan kami adalah angkatan yang paling diam, manut atas segala kebijakan yang diberikan Pokja. Karena kami sadar betul bahwa pendidikan yang baik dan jelas tidak akan menyesatkan. Kami mencintai KMI dan kami berharap semoga UT Pokja Hong Kong semakin maju. Sebelum saya tutup, saya mau menyapa Bapak Gorki, Ibu Dewi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara yang menonton. Terima kasih semuanya telah mengikuti acara hari ini. Shalom, selamat sore, dan salam sejahtera. Pesan untuk wisudawan oleh atas pendidikan KBRI Beijing. Kepada Bapak Yesaya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Terbuka beserta jajarannya, Pak Konjen Riki beserta jajarannya, pengelola Universitas Terbuka, para wisudawan, para orang tua, dan para pemirsa yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena 25 mahasiswi Universitas Terbuka Pokja Hong Kong telah dapat menyelesaikan, dan tentunya pada sore hari ini sudah resmi Anda menjadi wisudawati yang tentunya akan berkiprah ke depan lebih lanjut lagi. Salam hormat dari Bapak Duta Besar, belum menyampaikan selamat atas prestasi yang sangat luar biasa karena menjadi lulusan S1 pada saat Anda menjalankan kerja sebagai pekerja migran Indonesia di Hong Kong tidaklah mudah. Tadi sudah diceritakan bagaimana keluh kesahnya Anda bisa meraih S1 dengan segala upaya, dengan segala kekuatannya. Alhamdulillah, sore hari ini setelah prosesi wisuda ini, Anda resmi menjadi wisudawati dari lulusan Universitas Terbuka. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan para wisudawan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang saya ingin sampaikan. Ada 3 pesan, bahwa para wisudawati hari ini Anda telah dilahirkan oleh UT, Universitas Terbuka telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang akan menjadi bekal perjalanan Anda memasuki alam baru, yaitu alam dan lingkungan sosial. Ingatlah bahwa bekal yang Anda peroleh dari alma mater belum seberapa. Baru dasar-dasar yang masih harus dikembangkan dan diuji di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jangan berhenti belajar. Masyarakat adalah laboratorium yang kompleks yang tidak pernah habis untuk dibaca dan dipelajari. Dibutuhkan otot, otak, dan hati untuk mampu membaca dan menembus kompleksitas permasalahan. Karakter alam pikiran dan status sosialnya sudah berbeda, tapi sama sekali belum sempurna. Sarjana ini kan tidak berarti segala-galanya, jadi masih harus perlu banyak belajar, banyak mendapatkan bimbingan, dan banyak mendapatkan arahan. Yang kedua, bahwa ke depan Anda akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, dan karenanya Anda harus mempersiapkan diri dengan ilmu dan keterampilan yang lebih. Yang ketiga, pesan ketiga adalah bahwa pahami bahwa masa depan itu lebih penting. Oleh karena itu, perlu merencanakan hidup mengelola masa depan.
Jadi bangunlah masa depan, kenali potensi diri Anda, rencanakan target masa depan, kelola karir dan keuangan, hidup dengan keseimbangan, evaluasi masa depan kita dengan skala prioritas. Nah, tentunya untuk merancang masa depan ini penting sekali dengan cara membuat peta hidup. Peta hidup ini adalah peta yang membimbing kita untuk menata secara logis dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Ibarat kalau mau pergi misalnya dari Jakarta menuju Jakarta, kita sudah menentukan moda transportasi apa yang akan kita pakai, jalur mana yang akan kita tempuh, melewati kota-kota apa saja, kapan berangkat, kapan sampai ke tujuan, apa yang dibutuhkan sebelum berangkat, dan lain-lain. Jadi untuk membuat peta hidup, yang pertama adalah kita harus mengenal potensi diri kita apa. Nah, untuk melihat potensi diri, kita bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian juga kita harus mengenali faktor-faktor apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, kemudian dimensi apa saja yang mempengaruhi kehidupannya. Kemudian setelah kita mengenal potensi, baru kita mencari peluang. Apa dari keunggulan yang kita miliki, potensi kekuatan kita apa. Setelah kita meraih S1, apa kira-kira potensi yang kita miliki. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari peluang. Setelah mendapat peluang, maka Anda harus bisa mengelola hidup. Kalau sudah bisa mengelola hidup, baru merencanakan masa depan. Nah, langkah-langkah itu yang tentunya akan bisa Anda menempatkan pada kehidupan yang sempurna di kemudian hari. Yang keempat, bahwa Anda saat ini sudah sarjana. Terbuka peluang-peluang yang sangat lebar untuk bisa meniti karir yang lebih baik dari sekarang. Saya yakin dengan tadi merencanakan hidup, menata, mengelola masa depan, Anda pasti telah memiliki planning ke depan, seperti apa langkah-langkah strategis yang harus kami lakukan. Sehingga tidak mungkin Anda terus bekerja di Hong Kong, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda harus kembali ke Indonesia, Anda harus menjadi bagian dari pembangunan nasional Indonesia, Anda harus menjadi para ibu tentunya yang memiliki ilmu pengetahuan yang akan melahirkan generasi emas Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata dari UT Gokja Hong Kong kepada KJRI Hong Kong dan KPI Hong Kong. Kepada yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan General Manager KJRI Hong Kong berkenan naik ke atas panggung bersama Ibu Natma Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ahmad Ghazali. Kepada Bapak Ahmad Ghazali disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat ini, kami keluarga besar Universitas Terbuka Hokja Allah beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan, memanjatkan puji dan syukur kehadiranmu atas limpahan nikmat dan karunia yang tertinggi kepada kami, seraya mengajarkan doa permohonan kepadamu. Ya Allah, ya Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk
selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan semua bangsa kami, serta kepada pemimpin kami dan penduduk kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami keluarga besar Universitas Terbuka Kota Hongkong mengadakan upacara penyerahan jasa dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka Hongkong menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Dengan tambahan ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan pengertian. Anugerahkanlah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat masing-masing, sehingga mereka memiliki amaliyah dan amanah yang dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa serta permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pimpinan upacara penyerahan ijazah meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, demikianlah upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Hongkong periode tahun 2020-2021. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami ucapkan pula terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara secara daring melalui Zoom dan live YouTube. Kiranya kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Terbuka bersiap menyongsong tantangan dunia, berperan serta mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia. Universitas Terbuka berbakti untuk bumi pertiwi, menuntut ilmu tak pernah henti, ciptakan insan yang mandiri. Universitas Terbuka, alma mater. Selamat. Selamat semuanya, mantap. Terima kasih Pak Oki. Selamat buat teman-teman UT Hongkong. Selamat semuanya.